Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian harus menjaga kesehatan kalian untuk tetap fit, ya, tetap sehat. Kalian patuhi peraturan-peraturan dari pemerintah, instruksi dari pemerintah. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, seperti biasanya. Oke, kembali lagi dalam mata kuliah Visual Programming 1. Kali ini saya akan membahas tentang menu, toolbar, dan status bar. Dan menu, toolbar dan status bar ini bisa kalian gunakan untuk mempercantik tampilan interface pada Visual Basic atau pada aplikasi yang kalian buat pada VB.NET. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu menu. Oke, di menu. Nah, menu itu sama kalau kalian ada di PowerPoint nih, yang kayak gini disebutin adalah ada menu-menu. Cuman karena ini disebutnya menu title, home, insert, design, dan ini menu title, dan di dalamnya kayak ada cut, copy, format finder. Ini disebutnya menu item. Sama di VB.NET. VB.NET pun seperti itu. Nah, kalau kalian mengenalnya di PowerPoint atau di aplikasi Microsoft, ini kan disebutnya dengan toolbar. Nah, di VB.NET juga itu sama halnya. Dia juga disebutnya ada namanya toolbar. Nah, untuk toolbarnya seperti ini. Ini yang toolbar nih yang ada gambar icon ini toolbar. Nah, kita sebelum ke toolbar kita bahas dulu menu barnya. Menu bar itu merupakan menu untuk mempermudah atau mempercantik tampilan aplikasi kalian. Seperti halnya misalkan ada menu file. Di dalam menu file nanti kalian bisa buat menu yang namanya data master, data karyawan, data barang, ataupun data sebagainya. Kemudian di samping menu file itu kalian buat menu transaksi. Oke, misalkan struktur kontrol keputusan ini kalian ganti dengan menu file, terus struktur kontrol pengulangan ini kalian ganti dengan menu transaksi. Nah, itu untuk mempermudah atau mempercantik tampilan aplikasi kalian. Nah, di dalam menu bar itu kalian bisa membuat shortcut. Oke, kita lihat aplikasinya. Nih, yang ini struktur keputusan ini merupakan menu bar. Cara membuat menu bar, kalian pada toolbox kalian cari yang namanya menu stripe. Setelah dapat, kalian tinggal double klik. Nah, nanti dia ada di bawah sini, dan kalian tinggal tambahkan di sininya. Kalian menunya itu mau apa? Ada menu item. Menu item itu dia bisa jadi drop down ke bawah. Nah, ini disebutnya menu title. Tool strip menu item itu menu titlenya. Nah, di sini ini merupakan menu itemnya kalian. Misalkan di sininya kalian bikin namanya file. Menu file. Name.
Bentar. Kita hapus dulu, kita buat ulang menu strip, kita buat sini namanya file misalkan. Terus sini ada menu yang namanya transaksi. Nah, di dalam menu file kalian ada yang namanya data master. Setelah data master, di bawahnya ada lagi nih data karyawan dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan yang namanya shortcut. Kalau biasanya kalian Ctrl N itu langsung new file, bentuk dari aplikasi apapun ya, Microsoft itu biasanya kebanyakan Ctrl N itu new file. Nah, kalian bikin misalkan Ctrl N pengen dibuat data master. Nah, di sini kalian klik data masternya, kemudian akan diarah sini data master, pastiin data master tool strip menu item. Nah, kalau sudah dipastiin data master tool strip menu item, berarti kalian sedang berada properties ini sedang aktif pada tool strip si data master. Nah, kalian search di bawah ada yang namanya shortcut key. Nah, kalian bikin sini shortcut key-nya maunya apa? Misalkan maunya kontrol sama apa? Sama ini misalkan saya mau kontrol sama R. Kalau tinggal dibuat, nanti otomatis dia muncul sini kontrol dan R. Ketika diklik, ketika di running kontrol dan R, dia akan memunculkan form dari si data master. Nah, itu untuk menu. Kalian bisa membuat, bisa divariasikan lah dalam membuat menunya sekreatif mungkin, se user friendly mungkin. Itu untuk menu. Ini ada caranya nih. Kalian rubah shortcut key ini dengan shortcut key yang kalian mau. Itu menu. Nah, oke, kemudian ada toolbar. Nah, perbedaan menu bar sama toolbar. Nah, kalau toolbar itu dia bisa menggunakan gambar. Nah, di toolboxnya kalian cari namanya tool strip. Nah, kalau diklik nanti ada di bawah muncul tool strip. Nah, di sini dia bisa milih mau label, mau button, mau drop down button, mau pemisah, mau ya apapun yang ada di sini. Misalkan pakai bedanya sama menu bar apa? Nah, kalau menu bar itu tadi kita bisa menambahkan shortcutnya di situ, shortcut key. Nah, kalau pada toolbar ini kita bisa pilih misalkan mau jadi buttonnya bisa dirubah. Misalkan mau diganti gambarnya, kalian klik gambarnya import dari mana. Misalkan kalian punya gambarnya, kemudian oke. Ada label, misalkan kalian mau berbentuknya ya kayak menu-menu biasa. Kalau pengennya ada drop down bisa. Drop downnya mau gambar, mau gambar, nanti di bawahnya atau list menunya bisa jadi textbook biasa dan sebagainya. Nah, itu sekreatif kalian mungkin, sesuai dengan kebutuhan yang kalian ingin buat gitu. Misalkan kalian mau bikin menunya tuh kayak apa, nah kalian sesuaiin mau makainya yang apa. Nah, itu untuk toolboxnya. Sebenarnya kalau untuk kegunaan atau fungsi menu bar sama toolbox ya nggak beda jauh, cuman kalau dari menu bar dia bisa menambahkan shortcut key-nya, tapi nggak bisa pakai. Kalau image dia jatuhnya jadi kayak gini. Nah, ini juga bisa nih kalau mau pakai gambar, ada di namanya image.
Nah, ya sebenarnya nggak beda jauh ya kalau untuk kegunaannya, dia sama sama aja. Nah, tinggal kalian nih, kalian maunya pakainya yang mana? Mau pakai menu bar kah atau toolbar kah? Nah, kemudian yang ketiga ini ada status bar. Status bar ini yang ada di bawah ini, tool strip, status label, tool strip, status label 2. Nah, caranya pakainya, lihat sini ada yang namanya status strip. Nah, ini status strip, diklik nanti ada di bawah muncul status stripnya. Ini yang sudah saya buat status stripnya. Fungsinya apa status strip? Fungsinya bisa menjadi information, bisa kalian buat sebagai information ataupun sebagai loading dan ya loading lah. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya running itu awalnya tool strip status label 1, tool strip status label 2. Nah, sekarang dia berubah menjadi jam, tanggal dan jam saat ini 10 Maret. Nah, itu status status strip. Bisa juga misalkan sebelumnya kalian bikin form login nih, kalian bikin form login, setelah masuk form login itu masuk ke menu menu yang ini, menu utama ini. Nah, di si status strip ini kalian tampilin tuh si nama loginnya siapa. Misalkan loginnya pakai admin, di login sebelumnya pakai admin. Nah, dari admin nanti dia muncul di sini, kalian bikin di sini namanya admin, bahwa dia login sebagai admin. Nah, kemudian bisa juga kalian pakaikan progress bar. Kalau kalian lihat Semadap kalau lagi nge-scan itu ada progress bar hijau berapa persen. Nah, ini pun sama. Kalau misalkan contoh, saya sudah buat di sini tes progress bar. Nah, kalau misalkan saya mau buka setelah login, katakan setelah login, pas saya login itu ada animasi dulu gitu, di bawahnya ada loading jalan dulu. Nah, itu menggunakan progress bar nih, contohnya seperti ini. Pas saya klik, katakanlah saya mau mengklik tombol login, nah itu. Nah, dia akan jalan progress barnya. Nah, setelah selesai dia akan nampilin notifnya apa nih, misalkan login benar atau login salah. Kalau dia oke, ya masuk gitu. Misalkan loginnya benar, ketika diklik oke masuk. Kalau loginnya salah, ketika diklik ya tetap di form login tersebut. Nah, itu cara bikinnya kayak gimana, cara bikin progress bar ini. Nah, cara bikin progress bar ini ya tadi di status strip ini ada yang namanya progress bar. Nah, untuk membuat progress bar atau untuk membuat info timer tadi, kita menggunakan toolbox. Itu namanya timernya di double klik. Nah, nanti muncul di bawah ini timernya. Nah, untuk mengaktifkan timer ini, untuk misalkan kalian untuk mau membuat jam, si timer ini harus dalam keadaan jalan atau running. Cara menjalankannya itu, kalian pada form loadnya kalian bikin timer 1.enable sama dengan true. Jadi si timer itu sedang berjalan. Nah, kemudian di timer ini ya kalian double klik, kalian masukin nih perintahnya, misalkan tool strip 1. Dia kan di situ strip ini namanya tool strip status label 1. Kalian masukin tool strip status label 1 text sama dengan format sekarang, hari, bulan, tahun. Kemudian yang tool strip label 2 nya itu formatnya jam, menit, sama detik. Nah, itu. Kemudian yang progress bar. Nah, kalau mau ada dua perintah seperti tadi atau dua action seperti tadi, kan saya menggunakan jam sama loading bar. Nah, kalau mau pakai loading bar seperti tadi, itu dibuat timernya menjadi dua, dipisahkan. Jadi timer 1 ini untuk jam, timer 2 nya ini untuk si progress barnya.
cara menggunakannya, nah pada timer 2 nya kalian bikin nih if tool strip progress bar 1, kan dia namanya progress bar tool strip progress bar 1. Jika tool strip progress bar 1 value-nya kurang dari 100, maka si tool strip progress bar 1 value dia akan menambah 2. Terus dia akan menambah 2. Nih cara lihatnya di sini di tool strip progress bar-nya ada namanya value. Nah, value ini 0. Jadi kalau value-nya masih kurang dari 100, dia akan nambah tuh 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi semakin kecil tambahannya ya semakin loadingnya rada lambat. Kalau misalkan kalian mau cepet, ya rubah 2-nya jadi 10. Berarti cuma 10 kali pergerakan gitu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, itu seperti itu. Nah, cara menjalankannya si kan tadi sudah ditaruh nih source code-nya di si timernya ini, timer 2-nya ini. Kalau misalkan kalau misalkan value progress bar-nya kurang dari 100, dia akan nambah terus 2. Nah, kalau progress bar-nya udah nyampe 100, value progress bar-nya udah nyampe 100, dia akan berhenti nih, si timernya berhenti, kemudian dia akan munculin message box progress bar selesai. Nah, kalau misalkan ada muncul nih message box, kemudian ada pilihan oke, result oke, pasti oke. Nah, dia akan nge-close form yang sedang aktifnya. Nah, cara menjalankan si perintah ini harus menggunakan yang namanya timer 2.start. Naruhnya di mana timer .start? Nah, itu tergantung kalian mau naruhnya di mana. Misalkan kalian mau naruhnya di tombol login, pas ngeklik login nanti ada progress barnya jalan running. Nah, itu bisa kalian taruh di situ timer .start-nya. Nah, untuk perintah logikanya si tool strip dan sebagainya ini masukin di timer ini. Nah, ini ada cara menggunakan timer pada toolbox, search timer, kemudian di double klik timer ininya. Nah, buat perintah timer 1.enable sama dengan true pada form load. Jadi diklik nih di form kalian, diklik, nanti masuk ke source code-nya, kalian masukin nih perintah ini timer 1.enable sama dengan true. Nah, setelah itu pada timer ini kalian double klik, masukin masukin perintahnya yang toolstrip status label 1.text ini untuk merubah si toolstrip ini menjadi jam dan tanggal. Nah, itu untuk menu, toolbar, dan status bar. Sederhana untuk pengerjaannya, jadi memang fungsinya pun sederhana. Menu bar, toolbar, dan status bar mereka istilahnya hanya untuk mempercantik interface dari aplikasi kalian. Nah, sebagai latihannya, coba kalian buat form login, di mana di dalam form login itu menggunakan status bar. Status barnya itu ya progress bar tadi. Pas kalian klik login, itu nanti di bawah itu muncul progress bar yang tadi yang warna hijau itu. Kalau dia belum selesai, berarti dia belum diproses tuh si loginnya. Tapi kalau misalkan progress bar yang udah selesai, nah dia baru memproses si source code login kalian itu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya kalian bikin form. Setelah login, kalian masuk ke menu utama, bikin form menu utama. Nah, form menu utama itu kalian buat dengan MDI form. Nah, di dalam MDI form itu kalian harus ada tuh yang namanya menu bar, toolbar, sama status bar. Status barnya isinya apa aja bebas, menunya apa aja bebas, sama toolbarnya pun bebas. Misalkan kalian mau kayak saya ngambil dari tugas kalian yang kemarin, silahkan.
Nah, tapi si menu itemnya itu, misalkan kan tadi ada menu file atau menu menu file atau apa ya, menu ini struktur kontrol keputusan nih, misalnya menu struktur keputusan ada if sederhana. Nah, pas di klik dia kan muncul form tuh harusnya. Nah, form itu harusnya itu harus menggunakan MDI parent formnya. Kalau kalian lupa caranya, ya kalian lihat lagi tuh pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana bikin MDI form dan MDI parent. Nah, coba kalian buat semenarik mungkin tampilannya, tampilan loginnya, tampilan menu utamanya dan formnya. Belajar membuat aplikasi yang nggak monoton, jadi yang nggak hanya sekedar aplikasinya jalan gitu, tapi kalian juga coba bikin aplikasi yang bisa membuat betah user ketika user berada atau mengakses aplikasi kalian. Oke. Oke, itu sih untuk pertemuan untuk materi hari ini. Oke. Jika dirasa ada yang masih bingung atau ya kurang jelas, kalian bisa tanya di Google Classroom atau juga bisa via WA langsung, bisa direct via WA. Oke, nah ini untuk next materinya kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data ke dalam list view. Oke, nah, oke, untuk saat ini saya cukupkan sekian. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan nanti di LMS. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.